ku takut, waktu ku bimbang, ku mau percaya. Halo adik-adik, kita akan bernyanyi satu pujian. Halo, 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 halo. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga semua adik-adik sehat ya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Walaupun hanya ibadah online, kita wajib bersyukur ya adik-adik kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan ya Kak ya. Adik-adik pasti bersemangat dong seperti lagu kita tadi. Semuanya pasti bersenang dan bersuka di ibadah kita minggu ini. Nah, adik-adik semuanya kita undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, memasuki gerbang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Masih pada semangat ya adik-adik ya. Sekarang kita nyanyi satu lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Karena kasih-Mu padaku,
sama-sama mengucapkannya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik kita masih bangkit berdiri ya. Kita akan masuk dalam pengampunan dosa. Kita angkat satu pujian hidup jemaat dari nomor 26, Mampirlah Dengan Aku. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang kita nyanyi satu lagu pujian Sungai Sukacita. Kita pakai gerakannya ya. Sungai sukacitamu mengalir
bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, siapkan hati pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang fokus, hati yang sungguh-sungguh. Kita akan nyanyikan satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau yang selalu menyertai kami dan memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami kembali berjumpa di dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada dan mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 hingga ayat 50. Demikian firman Tuhan.
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya di seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pastinya kita sudah mendengar siapa itu Goliat dan siapa itu Daud. Seperti yang diberitakan oleh firman Tuhan, digambarkan bahwasanya Goliat adalah orang yang besar, orang yang memiliki kekuatan yang kuat. Jikalau Alkitab menggambarkan Goliat itu tingginya dan besarnya setinggi 6 hasta 1 jengkal. Kalau dalam 1 hasta ukurannya adalah 45 cm, berarti tinggi Daud lebih kurang 3 meter, tinggi Goliat lebih kurang 3 meter. Sedangkan Daud digambarkan dalam firman Tuhan adalah orang yang masih muda, lebih pendek, jauh lebih pendek dari Goliat, belum berpengalaman dan kemerah-merahan. Dikatakan kemerah-merahan berarti umurnya masih muda, sehingga Goliat menertawakan Daud, menyepelekan Daud, karena dia merasa adalah orang yang besar, orang yang kuat, orang yang tidak bisa terkalahkan. Dia merasa geli melihat ada orang yang kecil ingin melawan dia. Dia merasa tergelitik, dia merasa bahwasanya itu sebuah lelucon. Kenapa? Karena dia yang tinggi besar, dia yang kuat, dia yang berotot, malah bertemu dengan orang yang kecil untuk melawan dia. Akan tetapi Daud, meskipun dia adalah orang yang masih muda, orang yang digambarkan kemerah-merahan, orang yang jauh lebih pendek dari Goliat, tetapi dalam kehidupannya, meskipun umurnya masih muda, dia sudah mengimani dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia berani maju ke depan,
menantang Goliat yang tinggi besar, menantang Goliat yang hampir 3 meter lebih di depannya. Oleh karena itu pada saat ini Goliat itu digambarkan dengan dunia yang memiliki begitu banyak, begitu besarnya kejahatan-kejahatan yang ada di dunia. Adik-adik adalah anak-anak sekolah minggu yang diperhadapkan dengan dunia yang begitu luas, dunia yang begitu lebar, di mana banyak kejahatan di luar sana. Tetapi pada saat ini firman Tuhan ingin mengajak anak-adik sekolah minggu seperti Daud, meskipun muda, meskipun masih kecil, meskipun dikatakan anak sekolah minggu, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu supaya dunia tidak menerkammu, supaya kejahatan-kejahatan dunia itu jauh daripadamu. Nah, kita ibaratkan Goliat itu seperti iblis, dan Daud itu kita ibaratkan seperti anak-anak sekolah minggu yang masih muda, yang masih belia, yang kecil, tidak bertubuh besar. Lalu di mata orang yang kurang percaya, ingat, di mata orang yang kurang percaya, iblis itu dianggap kuat, iblis itu dianggap sulit untuk ditaklukkan. Iblis itu lebih berpengalaman dan lebih tahu kelemahan manusia, dan iblis itu tidak ada tandingannya. Itu kalau di mata orang yang kurang percaya. Tetapi kalau di mata orang yang percaya, iman adalah senjata yang paling ampuh melawan iblis. Yang kedua, iblis pasti akan gemetar terhadap doa orang percaya. Yang ketiga, kekuatan tidak selamanya dapat diandalkan. Itu kalau di mata orang yang percaya. Lalu firman Tuhan ini mengharapkan adik-adik adalah semuanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan iman dan doa dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada saat ini juga mau mengatakan, sebenarnya Goliat bukan hanya mau menentang dan menantang Daud dan juga bangsa Israel, tapi Goliat juga menantang dan menentang Tuhan. Lalu kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, janganlah pernah kita menantang Tuhan. Janganlah kita pernah sekalipun menentang Tuhan, menentang firman Tuhan, menentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, jadilah seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan, tidak seperti Goliat yang mengandalkan kemampuan dirinya yang akhirnya menjadikannya sombong dan tinggi hati. Orang yang sombong tidak akan pernah bisa bertahan dalam kehidupannya. Orang yang tinggi hati suatu saat pasti akan direndahkan oleh tinggi hatinya itu sendiri. Dan orang yang sombong pasti suatu saat dia akan tersandung oleh kesombongannya itu sendiri. Jadi tidak ada gunanya kita sombong. Kalau adik-adik itu pintar, jadilah seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Jangan sombong karena kepintaranmu. Dalam ujianmu jangan kau andalkan kepintaranmu. Jangan kau hanya mengandalkan kekuatanmu. Jangan kau hanya mengandalkan, oh saya adalah orang yang jenius. Tidak. Tapi isilah kepintaranmu dengan mengandalkan doa dan imanmu, bahwasanya percayalah Tuhan membantumu dan menolongmu dalam setiap perkara kehidupanmu. Yang kedua, biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi atas dirimu, jangan kehendakmu. Jadi Goliat ingin menantang bahwasanya kehendaknya yang jadi. Dia pertama mengatakan, saya pasti akan memenggal kepalamu, katanya. Jadi dia memaksakan kehendaknya untuk menjadi seorang pemenang. Tetapi Daud tidak memaksakan kehendaknya, tetapi Daud mengatakan bahwasanya Tuhan akan menyerahkanmu kepadaku, katanya. Jadi adik-adik yang terkasih, jangan pernah kita mengandalkan kehendak kita. Misalnya adik-adik ingin ketika adik-adik menghadapi ujian, aku harus juara, tidak bisa.
kehendak Tuhan yang menjadi dalam kehidupanmu. Tapi jangan pula kamu tidak mempersiapkan diri, harus mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, biarpun kau kecil di mata dunia, tetapi jika mengandalkan Tuhan maka akan menjadi besar, sebab kebesaran Tuhan ada padamu. Iya, benar. Lihatlah Daud. Daud kecil di mata semua orang, diperhadapkan dengan Goliat yang begitu besar, tapi karena Tuhan ada bersama dia, kebesaran Tuhan ada padanya, bukan kekalahan yang diterima oleh Daud, tapi kemenangan. Jadilah pemenang-pemenang karena kebesaran Tuhan ada dalam dirimu, bukan karena kamu orang yang jago, kamu orang yang pandai, kamu orang yang pintar, kamu orang kuat, bukan. Terimalah dan mintalah kebesaran Tuhan ada padamu, supaya kamu memenangkan dalam setiap perkara-perkara kehidupanmu. Yang keempat, uang, kekayaan, harta, jabatan, keluarga, teman, bahkan kenikmatan dunia ini tidak bisa selalu diandalkan. Adik-adik, haruslah kita ingat bahwa ada Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuh kita untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Jadi ketika adik-adik dipertemukan dengan musuh, apa itu musuh? Yaitu uang, kekayaan, itu musuh kita. Baru harta, jabatan, itu musuh kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka uang itu akan menjadi musuh kita. Lalu ingatlah bahwasannya setiap kau mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan yang akan mengendalikan dirimu supaya kamu jangan jatuh ke dalam perkara yang besar, yaitu tidak bisa mengendalikan uang, kekayaan, harta, dan jabatan. Lalu serahkanlah kekuatanmu dan segala yang kau miliki agar Tuhan memakainya dan memberkatinya untuk kau pakai sebagai persembahanmu atau ucapan syukurmu kepada Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Adik-adik, kita terkadang susah untuk menyerahkan kepintaran kita, kemampuan kita, kelebihan kita, kejeniusan kita untuk kita serahkan sebagai persembahan kita atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita seringkali memakainya hanya untuk memenuhi diri kita sendiri. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk menyerahkan itu supaya Tuhan memberkatinya dan memakainya supaya kamu menjadi orang yang berhasil di dunia ini. Jadilah anak-anak yang berhasil, jadilah anak-anak pemenang, melawan godaan iblis, melawan kenikmatan dunia, melawan apapun itu yang ada di hadapanmu, supaya kamu menjadi pemenang seperti Daud yang memenangkan. Hanya saja ingat, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang terpenting ingat, Daud itu tidak menang karena pedang, Daud tidak menang karena lembing, Daud tidak menang karena senjata-senjata yang tajam, tidak. Dia hanya menang karena sebuah umban dan sebuah batu yang dilemparkan kepada Daud. Lalu pakailah imanmu sebagai umbanmu dan pakailah doamu sebagai batumu untuk melemparkan itu kepada iblis supaya iblis gemetar menghadapimu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah disegarkan oleh firman-Mu. Engkau Tuhan memberikan firman-Mu, menggambarkan sisi kelemahan Goliat yang sesungguhnya adalah kekuatannya itu sendiri. Sisi kelemahan Goliat adalah kesombongannya itu sendiri. Tetapi sisi kemenangan Daud adalah ketika dia mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan, anak-anak sekolah minggu juga menunjukkan kemenangan mereka dimanapun mereka berada, karena mereka selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang beriman dan doa-doa mereka selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, di sekolah, di rumah, dan dimanapun Tuhan. Kiranya iman dan doa mereka
itu menjadi senjata bagi mereka untuk berperang melawan dunia ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, terutama anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini Tuhan, kami sungguh berbahagia, kami sudah kembali dapat memuji-muliakan nama-Mu dalam ibadah online, terutama di sekolah juga Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sudah dapat mengikuti proses belajar mengajar secara offline. Tuhan yang selalu beserta mereka, biarlah mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Jangan biarkan mereka mengandalkan kemampuan mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang sombong dan tinggi hati, tapi biarkanlah mereka selalu mengandalkan-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang rendah hati dan Kau meninggikan mereka di mata dunia. Terima kasihlah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Semua
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kan? Dan ayat hafalan untuk minggu ini buat orang kecil dari Ulangan 3 ayat 22 yang berbunyi, janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Dan orang besar, nah buat orang besar ayat hafalannya tertulis dari 1 Samuel 17 ayat 47 yang berbunyi, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lumbing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan jangan lupa untuk adik-adik menghafalkannya dan kirim video ayat hafalannya ke guru horon masing-masing. Adik-adik, untuk pengumuman minggu ini, bagi adik-adik yang akan mengikuti PTS harap menghubungi guru horonnya masing-masing. Pengumuman yang kedua, pembagian hadiah kepada adik-adik yang sudah masuk SD kelas 1 dan yang juara 1, 2, 3 untuk SD, SMP, dan SMA. Pembagian hadiah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 di ibadah siang jam 11 di gedung yang lama, yaitu Sulaiman Bambang Nur. Untuk adik-adik yang berusia kurang dari 12 tahun, hadiahnya diwakilkan atau diambil oleh orang tua ya. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan.